Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran yang mana untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Hijrah M. Sawai, MPD. Sebelum masuk pada pokok bahasan yang pertama, ada beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian dari prinsip pembelajaran, yang kedua apa saja itu prinsip pembelajaran. Pengertian dari prinsip pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata instruction atau instruere dalam bahasa Yunani yang artinya menyampaikan materi. Jadi prinsip pembelajaran adalah menyampaikan materi, ide yang diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Jadi definisi tersebut lebih berorientasi kepada pendidik karena guru adalah orang yang menyampaikan materi tersebut. Kemudian apa itu prinsip? Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang dijadikan pokok untuk bertindak, berpijak, dan lain-lain. Jadi intinya prinsip itu adalah dasar. Sementara menurut Russell Swanberg, prinsip adalah kebenaran yang mendasar. Jadi dari dua pengertian tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak yang dijadikan sumber motivasi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian masuk pada materi bahasan inti atau bahasan pokok, yaitu apa saja prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada prinsip perhatian dan motivasi. Prinsip perhatian dan motivasi merupakan hal yang penting dan mendasar bagi pembelajaran. Seorang peserta didik yang memperhatikan suatu pembelajaran dan paham akan pembelajaran tersebut berarti sudah sesuai dengan kebutuhan dia dalam menerima pembelajaran tersebut. Kemudian seorang siswa yang gagal paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru berarti antara dia tidak sesuai dengan kebutuhan dia atau dia misalkan dalam pembelajaran tidak memperhatikan isi materi dari yang pendidik sampaikan. Nah, kemudian contohnya misalkan dalam kelas 1 SD ada pembelajaran penambahan dan pengurangan. Seorang peserta didik yang paham akan materi tersebut dan bisa menyampaikan kembali isi dari materi-materi dan bisa mengerjakan soal-soal, berarti itu sudah sesuai dengan kebutuhan dia sebagai peserta didik. Namun apabila ada peserta didik yang gagal paham dan tidak bisa mengerjakan soal-soal dalam ujian, berarti antara tidak sesuai dengan kebutuhan dia atau dia tidak memperhatikan dari isi materi yang disampaikan guru dalam pembelajaran. Nah, kemudian motivasi. Nah, motivasi pasti erat kaitannya dengan bakat atau minat. Nah, seorang peserta didik yang memperhatikan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran berarti dia misalkan seorang peserta didik dia berminat dalam bidang seni budaya atau lukis. Nah, seorang peserta didik tersebut akan lebih giat lagi belajar dan lebih berminat lagi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan melukis, menggambar, dan sebagainya. Kedua, ada prinsip keaktifan belajar. Keaktifan belajar merupakan hal yang sangat bersifat kompleks dalam pembelajaran. Kompleks di sini bisa dilihat dari sisi peserta didik dan bisa juga dilihat dari sisi pendidik. Peserta didik
yang aktif berbicara, aktif menyampaikan pendapat dia di kelas. Nah, belum tentu dia aktif dalam belajar. Namun, seorang peserta didik yang jarang menyampaikan pendapat dia di depan umum, namun suka memperhatikan guru, dalam artian memusatkan seluruh perhatian dia terhadap materi yang disampaikan oleh guru, maka dia dikatakan aktif belajar. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung. Omar Hemalik mengatakan bahwa belajar yang baik itu adalah dari pengalaman langsung. Nah, lewat pernyataan tersebut, seorang pendidik juga bisa ikut melibatkan peserta didik dalam hal-hal yang bersifat terjun langsung ke lapangan. Misalkan dalam pembelajaran sejarah, seorang pendidik bisa mencari suasana baru di luar kelas, misalkan dengan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerah terdekat. Nah, seorang peserta didik juga bisa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian beberapa kelompok tersebut dibagi menjadi beberapa tugas, misalkan 2 untuk merangkum materi yang ada di situs sejarah tersebut. Kemudian pada saat kembali ke kelas, nah misalkan dalam 2 orang lagi ditugaskan untuk menyampaikan bahasan yang tadi telah dirangkum dalam kunjungan ke situs tersebut. Nah, jadi seorang pendidik tidak hanya terfokus pada satu ruangan saja, tapi bisa terjun langsung ke lapangan. Jadi peserta didik juga ikut merasakan suasana baru dan tidak jenuh terhadap hal yang berbau kelas. Kemudian yang keempat ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena lewat prinsip pengulangan tersebut bisa meningkatkan kualitas dari peserta didik. Contohnya seperti daya mengingat, daya menghafal, daya menanggap, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti anak SD yang sebelum masuk kelas kan suka suka membaca perkalian 1-6. Nah, anak SD tersebut sama sekali tidak disuruh atau dipaksa untuk menghafal perkalian 1-6 tersebut, namun lama-kelamaan si peserta didik tersebut akan mengingat dan menghafal perkalian tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengulangan yang bersifat positif di bidang mengingat. Nah, kemudian yang kelima ada prinsip tantangan. Prinsip tantangan jadi diibaratkan peserta didik yang sedang belajar itu seperti berada dalam medan pertempuran. Jadi selalu ada hambatan atau tantangan. Jadi tidak selalu pembelajaran itu akan langsung dimengerti oleh si peserta didik. Nah, apabila si peserta didik tersebut belajar, kemudian tidak mengerti bertanya kepada guru, kemudian apabila dia ada satu saja materi yang tidak bisa dia kerjakan, kemudian sharing dengan temannya. Nah, apabila dia berhasil melewati hal-hal tersebut dan bisa mengerti akan pembelajaran tersebut, berarti dia sudah berhasil melewati tantangan tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada prinsip balikan dan penguatan. Nah, prinsip balikan atau penguatan tersebut juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena jadi contohnya seperti peserta didik yang mendapatkan nilai yang bagus, kemudian dia semakin semangat untuk terus belajar, kemudian melatih kemampuan dia di bidang pembelajaran tersebut. Nah, berarti si peserta didik tersebut sudah berhasil mendapatkan penguatan yang positif. Nah, namun apabila peserta yang sangat kecil, misalkan nilai 3, nah kemudian dia semakin down
karena kenapa nih nilai saya kecil padahal saya suka belajar gini gini gini. Nah, jadi dia misalkan semakin menghindar karena gak mau nanti nilai saya kecil lagi gini gini gini, kecewa gitu ta. Berarti dia sama sekali tidak mendapatkan balikan atau penguatan positif, tapi mendapatkan penguatan atau balikan negatif dari hal tersebut gitu. Kemudian tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana caranya supaya si peserta didik tersebut tidak down gitu karena mendapatkan nilai yang kecil. Nah, jadi harus dibimbing lagi oleh si oleh pendidik tersebut. Dan kemudian si peserta didik, apabila si peserta didik tersebut mau belajar dan nilai hasil ujiannya kemudian besar karena motivasi-motivasi yang kita berikan, berarti kita sudah sebagai pendidik sudah berhasil melakukan penguatan positif terhadap si peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada kemudian prinsip yang terakhir, yang ketujuh adalah prinsip perbedaan individual. Kita sebagai pendidik harus bisa mempersiapkan kelas kita dan menghilangkan perbedaan yang ada di dalam kelas sebelum kelas dimulai. Nah, karena setiap diri individu peserta didik itu berbeda-beda. Ada siswa yang rajin, ada siswa kurang rajin, ada siswa yang malas, kemudian ada siswa yang pintar, mudah menerima pembelajaran. Kemudian ada juga siswa yang sulit menerima pembelajaran namun dia mau belajar. Kemudian ada siswa yang sulit menerima pembelajaran dan dia sama sekali tidak ingin belajar. Nah, kemudian juga ada siswa yang cengeng, ada siswa yang mudah nangis, ada siswa yang tahan banting gitu. Jadi dimanapun dia atau bagaimanapun dia, misalkan dia mendapatkan nilai yang kecil, dia mau belajar, dia ingin memperbaiki diri. Kemudian ada juga siswa yang pulang pergi sekolah, belajar seadanya, kemudian pulang lagi. Nah, ada juga siswa yang seperti itu. Kemudian tugas kita yaitu merangkul semua perbedaan tersebut, bagaimana caranya supaya si murid tersebut ingin belajar gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi pembelajaran prinsip-prinsip pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.